kapasitas total. 3.000. Tidak ramai. Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Nah, ini kita tengok. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Stadion megah di kota Surabaya ini digunain ini bukan menuai alang-alang pujian nih. FIFA. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberikan keberkatan dan juga keadaan daripada Allah SWT serta digunakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan mereact video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kali ini saya akan react video yang dikongsikan oleh satu channelnya ya, Good Stadium. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Dan kali ini saya akan react videonya yang bertajuk beda banget, intip Stadium Piala Dunia U17 2019 versus Indonesia 2023. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video ini. Kita tengok dia punya. Indonesia menyiapkan beberapa stadion kelas dunia untuk Piala Dunia U17 nanti. Lalu bagaimana perbandingan stadion Piala Dunia U17 di Indonesia dengan stadion di edisi sebelumnya? Apakah lebih baik atau malah lebih buruk? Ini dia perbandingan selengkapnya. Stadion Piala Dunia U17 Brazil 2019. Oh, ini 2019 di Brazil. Yang pertama adalah Estádio da Serena. Stadion ini berlokasi di kota Goiânia, Brazil. Stadion ini terbilang cukup kecil karena hanya memiliki kapasitas 12.500 orang. Bahkan stadion ini awalnya hanya memiliki kapasitas 6.400 orang. Namun karena akan digunakan untuk Piala Dunia U17, maka stadion ini kemudian direnovasi dan ditingkatkan kapasitasnya. Saat Piala Dunia U17, penonton yang datang ke stadion ini bisa dibilang cukup sepi, yaitu rata-rata hanya diisi 996 orang, atau hanya 7,9% dari total kapasitas stadion ini. Kenapa tidak sebutan? Yang kedua adalah Estádio Olímpico. Stadion ini juga berlokasi di kota Goiânia, Brazil. Stadion ini dulunya adalah stadion kuno yang dibuka pada tahun 1941. Namun kemudian pada tahun 2007, stadion ini dirobohkan dan dibangun ulang 7 tahun kemudian. Lalu dibuka kembali pada tahun 2016. Stadion ini pun kini memiliki kapasitas 13.500 penonton. Saat digunakan untuk Piala Dunia U17, stadion ini hanya diisi rata-rata sekitar 2.700 orang, atau sekitar 20% dari kapasitas totalnya. Kemudian kita beralih ke Estádio Kleber Andrade yang berlokasi di Cariacica, Brazil. Stadion ini memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar, yaitu sekitar 21.000 penonton. Uniknya, sama seperti stadion sebelumnya, stadion ini adalah hasil perombakan dari stadion kuno yang dirobohkan total. Setelah selesai dibangun ulang, stadion ini kemudian digunakan untuk stadion latihan di Piala Dunia Brazil 2014. Kemudian digunakan kembali untuk stadion Piala Dunia U17 tahun 2019. Pada saat digunakan untuk Piala Dunia U17, atmosfer penonton yang hadir di stadion ini rata-rata hanya 3.200 orang, atau sekitar 15% dari kapasitas total. 3.000. Tidak ramai. Kemudian yang terakhir adalah Estádio Brasileirão di Kota Gama, Brazil. Ini sebutannya. Stadion ini adalah stadion khusus sepak bola yang memiliki kapasitas 20.000 penonton. Sama seperti stadion sebelumnya, stadion ini juga dulunya merupakan stadion kuno yang dirobohkan total dan dibangun ulang. Bentuk stadion ini pun cukup simpel, dengan tribun yang mengelilingi 4 sisi lapangan, dengan satu sisi tribun utama yang berbentuk melingkar setengah lingkaran. Pada saat Piala Dunia U17, stadion ini menjadi tempat untuk laga-laga penting seperti opening hingga laga final. Keterisian stadion ini pun cukup ramai dibandingkan stadion-stadion sebelumnya, yaitu mencapai 4.300 orang, atau sekitar 21% dari total kapasitas stadion ini. Jumlah ini pun terbilang sangat sedikit, padahal Brazil memiliki tradisi sepak bola yang luar biasa. Stadion Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Yang pertama, Stadion Sijal Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung. Masyarakat Kabupaten Bandung patut berbangga karena stadionnya dipilih sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Stadion ini
memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar, yaitu maksimal dapat menampung 30.000 penonton. 30.000 banyak. Stadion yang memiliki ciri khas dua atap identik ini saat ini terus mempercantik diri. Hal itu karena nantinya stadion ini akan menggelar pertandingan Piala Dunia U17 dari dua grup sekaligus. Dua grup sekaligus. Yang kedua adalah Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Stadion megah di kota Surabaya ini menuai pujian FIFA saat FIFA melakukan inspeksi langsung di stadion ini. Stadion GBT dinilai sangat rawat dan memiliki kualitas prima. Hal itu tak menyerankan karena pihak GBT telah menuntaskan semua catatan FIFA sejak bulan Maret lalu. Bahkan stadion GBT pun diakui oleh para penonton dan para pemain bahwa kualitas stadion GBT jauh meningkat dari sebelumnya, seperti rumput lapangan yang sangat mulus hingga pencahayaan yang sangat terang. Namun meski sangat rawat, stadion yang memiliki kapasitas total 45.000 penonton ini hanya akan menggelar pertandingan untuk satu grup saat Piala Dunia U17 nanti. Itu artinya GBT hanya akan menggelar 6 pertandingan saja. 6 pertandingan, pastikan yang ada di sana sekitar tuh pastikan datang memenuhi. Stadion ketiga dan yang paling ditunggu-tunggu adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Stadion yang terletak di ibu kota Jakarta ini mengalami jalan terjal sebelum akhirnya dipilih sebagai Stadion Piala Dunia U17. Namun pada akhirnya FIFA menyadari bahwa akan sangat mubazir jika tak menggunakan JIS yang memiliki beragam keunggulan dibandingkan stadion-stadion lain, seperti adanya teknologi atap buka tutup yang dapat menyesuaikan kondisi cuaca. JIS memiliki kapasitas maksimal 82.000 penonton. Dengan kapasitas super besar ini, JIS meraih rekor sebagai stadion kedua terbesar dalam sejarah Piala Dunia U17 dan satu-satunya stadion beratap buka tutup yang pernah dipakai di kejuaraan junior ini. Pada Piala Dunia U17 nanti, JIS akan digunakan sebagai partai pembuka sekaligus markas timnas U17 Indonesia. Event Piala Dunia U17 ini adalah debut event resmi yang akan dilangsungkan di Jakarta International Stadium. Stadion terakhir adalah Stadion Manahan di kota Solo, Jawa Tengah. Dari semua daftar stadion Piala Dunia U17 di Indonesia, Stadion Manahan adalah stadion yang paling kecil karena hanya memiliki kapasitas 20.000 penonton saja. Namun meski memiliki kapasitas yang paling kecil, Stadion Manahan justru dipilih oleh PSSI untuk menggelar laga-laga penting seperti pertandingan semifinal dan final. Selain itu, Stadion Manahan juga akan menggelar pertandingan dari satu grup. Nampaknya Stadion Manahan memiliki keistimewaan tersendiri untuk PSSI. Namun jika dianalisa lebih dalam, Stadion Manahan memang memiliki berbagai keunggulan lain, seperti lokasinya yang strategis di tengah kota Solo dan banyaknya fasilitas pendukung yang ada di sekitar stadion. Selain itu, Stadion Manahan telah dikenal memiliki berbagai pengalaman menggelar event-event besar, seperti event ASEAN Para Games yang sukses digelar di kota Solo pada tahun 2022 lalu. Kita doakan semoga semua stadion yang telah disiapkan Indonesia untuk Piala Dunia U17 ini dapat tampil maksimal dan berjalan lancar. Thank you for watching and see you next time. Ya, itu tadi video yang dikongsikan oleh Good Stadium. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Kita melihat tadi bagaimana perbezaan ataupun perbandingan antara dua pengendalian Piala U17 yang pernah dikendalikan di Brasil. Kita melihat mengenai stadiumnya dibandingkan pula dengan stadium yang akan digunakan di Indonesia. Dari segi kapasitinya semuanya memang cukup ramai, jadi pastikan kalian yang berada di persekitaran ataupun di Indonesia untuk datang memberikan sokongan kepada pasukan timnas Indonesia U17, tetapi yang menggambarkan atau memperlihatkan Indonesia di mata dunia. Melihat kepada komitmen yang diberikan oleh Indonesia, kita seharusnya memberi sokongan yang penuh kepada pasukan Indonesia. Jadi bagaimana pendapat kalian? Mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama berkongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Oke, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.